tadi recall jam 2 siang ya? Jam 2 siang dari makam UJ? Betul. Gimana keadaannya itu? Keadaannya masih seperti yang kemarin-kemarin, tadi siang jam 2 saya ke sana, rame ya? Dari depan juga udah masih rame, kemudian pengunjung juga saya sempat ada ngomong, ibu dari mana gitu kan. Saya dari Semarang, saya dari Depok, saya dari Bekasi, dari Bandung. Banyak sekali yang ziarah ingin mendoakan, kalau banyak beragam ceritanya mereka. Beragam ceritanya. Iya. Karena memang UJ terkenal gampang bergaul, tidak peduli mereka siapa, tidak peduli agamanya apa gitu ya. Tetap bergaul terus ya. Bahkan saya melihat sampai detik ini pun, bahkan istilahnya kalau kita kaitkan dengan industri, bilang ini almarhumnya saja sudah insya Allah tenang di sana, bahkan menumbuhkan geliat, dalam tanda petik geliat ekonomi di sekitar pemakaman kan. Bukan main, poster UJ, film sama pipiknya, gantungan kunci, semuanya jadi hidup lagi, seolah masih memberikan rezeki ya. Orang bilang hanya dengan ada sama UJ juga masih terus ya. Sandi sendiri terakhir kali ketemu kapan waktu itu? Terakhir ketemu itu 5 bulan lalu. 5 bulan lalu, di apa? Jadi di salah satu TV station dipertemukan, memang sengaja sama Aditya itu, UJ dengan Sandi Najwan. Ini teman lama, harus cerita, harus berbagi kenangan, nostalgia zaman bahala dulu. Disitulah terakhir kali ketemu. Oke. Emang zaman dulu ada peristiwa apa yang Sandi sendiri ingat? Iya. Namanya orang perjuangan itu kan, istilahnya kalau saya ngobrol waktu pertama kali ketemu 5 bulan lalu itu, saya bilang sama UJ, nggak nyangka kita bisa seperti ini, saya bilang. Kenapa? Karena kalau kita ingat perjuangan dulu itu kan sulit itu ya. Apapun kita jalanin. Sama UJ itu, sama Jeffrey dulu. Jeffrey itu apapun kita jalanin. Apapun. Jadi makanya sampai mau nari oke. Mau clubbing oke. Mau clubbing juga. Waktu itu belum ada clubbing waktu itu kita hanya mainnya itu sampai begadang-begadang itu di Taman Ismail Marzuki. Oh, di tim pada saat itu. Di tim. Kemudian tidurnya kita itu di rumahnya Vini Alfionita. Itu di rumah itu ditampung lah kita nih, anak-anak jalanan yang istilahnya pengembara yang nggak jelas ini tampung di situ. Dan UJ itu katanya sering nginep di mana iya. Gitu. Rumahnya Gugun Gondrong ya. Itu ya. Dari periode sekitar 91-92an sampai 97an. 98 itu hampir tiap hari, seminggu bisa 5 kali selama 6 tahun, 5 tahun. Hilang sekitar 98, hilang artinya dia keluar dari situ, entah kemana lagi, nongol-nongol 99-2000an, jadi seorang ustadz, diceramain kita orang di situ, nih sama Iwel, Tito, Gugun, ini kenapa kesambet tuh lagi acting gitu? Enggak, udah gue pulang sebentar. Jadi kaget, ini ada apa nih gitu? Tanya sampai ke Umi Tatu waktu itu. Ya, tapi mungkin itu panggilan kali. Iya, hijrahnya dia bagus banget. Bisa seperti itu. Nah, kalau bicara tentang panggilan dan hijrah dan sebagainya, ini ada yang menarik sekali karena saya punya seorang preman, ya, preman Pasar Baru yang dekat sekali katanya sama UJ. Nah, kita punya gambaran nih, coba dikasih lihat dulu sebentar. Lagunya doanya, jangan yang kembali jangan aja. Saya merasa puas. Udah puas, niat dia udah puas. Walaupun cuma di bahasa Indonesia, puas. Oke, langsung saja kita panggil, ini adalah Pak Manca. Apa kabar Pak Manca? Baik, silakan.
Saya ini, silakan. Saya ini kayaknya waktu itu pernah ketemu Pak Manca juga di Pasar Baru ya Pak ya. Ya. Jadi waktu bikin show ya dulu ya, ada di situ juga. Jadi Pak Manca ini di Pasar Baru ini terkenal sebagai kepala preman katanya. Wah, kepala preman. Tapi bisa menangis seperti itu ketika UJ meninggal. Ya. Terus saya juga dengar juga katanya terakhir kali UJ ketemu Manca itu dikasih tahu gitu, udah lu jangan nambah tato lagi, bener ya? Betul. Gimana ceritanya tuh waktu itu? Jadi pada waktu itu kita pengen dia sholat ada di masjid Metro Atom gitu ya, di hatinya. Tiba-tiba kita naik, beliau udah ada di atas dengan Fajar Jafar Siddiq dengan kru-krunya lah istilahnya ya. Terus? Wah, beliau langsung saya ambil dulu bareng. Saya dorong dia jadi imam. Saya dengerin itu lagu usuh banget, terus selesai sampai saya kawal ke bawah, sampai di lift itulah mereka bilang, man tolong cukup, jangan ditambah lagi tatonya. Jangan ditambah lagi tatonya? Iya. Dia ngomong sama Sama saya. Itu yang nggak bakal saya lupa dulu dia. Dari dia ya, dari mulut dia langsung itu. Lalu ada titipan juga buat anak saya. Oh, anak sekolah dibantu juga katanya. Dan jangan bisa lupa. Jadi Bang Maman anaknya sekolah dibantu oleh UJ? Subhanallah. UJ subhanallah. Pada saat UJ bilang udah jangan nambah tato lagi, bener nggak nambah tato lagi? Enggak, saya nggak tambah lagi, cukup. Udah cukup. Kenapa bisa nurut banget sama UJ? Ya, nggak tahu juga kita teman lama ya, Mas Deddy. Istilahnya menggitar lah di kebun sayur, dagang musada, saya main gitar bareng. Emang dia, ya saya nyanyi sih nggak begitu anu ya. Dipikir ya udah, nah, lama tuh kita nggak ketemu. Saya mungkin ada kesibukan ikut layar lebar lah, sempat ngepans juga sama beliau nih, Pak Sendi. Itu pada saat itu UJ membantu sekolah anaknya Abang gimana ceritanya? Pada waktu itu saya dirangkul, man tolong kasihannya untuk anak ente. Dik, jangan manggilnya dik, kasih. Udah kan, dikasih kantongin, makasih dia. Dik, berapa? 2. Tambahin. Sempat beliau bilang begitu, tambahin. Memang saya kantongin lagi kan, sampai rumah saya ini dari UJ, dia bilang, tunggu di mana? Makanya begitu di dagang kaki 5 itu kita lagi ngobrol-ngobrol dengan teman. Begitu saya pulang sampai rumah, istri saya bilang, Pak UJ meninggal, langsung buk rumah saya. Udah deh, nggak mikir berjam ya. Nyesek kagak pokoknya. Seperti apa sih UJ itu? Ya di mata saya nggak bisa disuruhan kata-kata deh kalau UJ mah bener. Subhanallah deh, subhanallah. Udah nggak ada aja masih rezeki kayaknya. Udah nggak ada aja masih istilahnya bermanfaat untuk orang-orang itu yang dagang apa segala macam, itu kan jarang di makam ada, itu jarang. Bahkan kemarin pun saya sempat ke makam ya, maghrib, lalu begitu keluar dari Kalebipak datang lagi satu bis dari Serang. Bang Maman kan dikenal di Pasar Baru sebagai jagoan di sana nih, nih ya. Nggak juga. Tapi ketika kalau di TV gitu, ketika datang ke UJ terus Anda nangis di depan kuburan dan sebagainya, nggak malu? Nggak, bicara batin Pak. Tapi saya masih istilahnya masih bisa ya istilahkan, insya Allah saya kembali ke jalan yang benar Pak, doain Pak. Kalau misalnya UJ bisa denger nih sekarang nih, mau nyampein apa ke UJ? Atau mau ngomong apa ke UJ? Ya saya minta maaf lah biar jadi tempatkan di sisi yang paling anu aja buat UJ Pak. Itu aja. Terus Bang Maman sendiri pernah janji apa nggak gitu sama UJ? Nggak ada Pak, nggak ada dia saya nggak pernah. Dia cuma ngerem saya itu yang Pak, jangan tambah lagi tatonya man, cukup. Kenapa katanya? Nggak dikasih tahu? Ya, nggak dikasih tahu. Tapi diikutin tuh ya, nggak nambah lagi? Saya ikutin, nggak nambah lagi yang ada di. Terus katanya UJ juga nggak mau ya dicium tangan sama Bang? Iya, itulah kelebihan beliau tuh. Sebenarnya ambil tangannya, jangan man. Saya masih banyak dosa,
lebih baik lain. Nah itu makanya itu tadi awal saya juga cerita gitu, waktu anak saya mau cium tangan, nggak mau cium tangannya Uje karena anak saya masih kecil, Uje juga bilang jangan biar saya yang cium karena saya lebih banyak dosa. Ternyata sama Anda juga begitu ya? Dan kalau saya tambah itu sama, saya kenal dia 94 ya, mulai hijrah sampai jadi ustadz itu hingga detik ini. Benar. Kita nggak bisa lupain seorang Uje. Jadi ternyata bukan sama anak kecil saja, tapi sama Anda juga begitu ya? Betul. Walaupun pasti banyak yang tidak setuju, tapi bisa seperti itu, bisa. Oke, ya itulah Uje. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di depan.